Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh alam semesta, yaitu orang-orang yang alim jauh tidak sama dengan orang yang jahil. Jauh bezanya antara orang alim dan orang yang jahil. Apanya saja berbeda jauh. Kemuliaannya, rizkinya, wibawanya, derajatnya, pangkatnya, doanya, ibadahnya, apapun dilainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang kedua, Allah senantiasa mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih dari derajat orang yang beriman biasa. Orang-orang yang alim senantiasa derajatnya dinaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang datang kepada beliau itu hikmahnya untuk menaikkan pangkatnya, menaikkan kelasnya. Dapat rezeki, pangkatnya tambah naik. Kalau orang nggak alim dapat rezeki, mungkin pangkatnya tambah rendah karena dia jadi abdi harta, abdi apa macam-macam. Tapi kalau orang alim, meningkat hartanya, meningkat derajatnya di sisi Allah, meningkat kewaliannya di sisi Allah, tambah meningkat dunianya, tambah meningkat akhiratnya. Di sini timbul iblis dan syaitan iri dengki terhadap orang-orang alim yang wibawanya, hartanya, kekayaannya, apanya, timbullah iblis-iblis ini yang iri. Tapi orang yang hiri itu, apa kata Rasulullah? Al-hasud la yasud. Orang yang ada bibit dengki dalam hatinya, enggak bakal naik dia, enggak bakal mulia dia. Dan orang yang hiri ini pasti akan mendapat penyakit dalam hatinya. Sesak napas, BLL. Hatinya tuh perih, pedih karena dengkinya ada. Badannya itu sakit terus, pikirannya gak tenang, makan gak ada rasanya, asin dirasanya gak asin, manis gak dirasa manis, sehingga proses pertumbuhan badannya gak normal karena ada bibit dengki dalam hatinya. Itu iblis ada dalam hatinya. Iblis itu apa kata Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah orangnya mengangkat diri. Dan iblis itu adalah di dalam ilmu Allah, wa kana ay fi ilmillah, dalam itu tafsir Jalalain ya. Fi ilmillah, iblis itu dalam ilmunya Allah di azal minal kafirin, orang kafir. Jadi sama dengannya, siapa ada dengki di hatinya, pasti ada takabur di hatinya. Apabila takabur di hatinya, kafir orang itu, walau bagaimana sorbannya, walau bagaimana pakaiannya. Kalau ada dengki di hatinya, kafir itu orang, bukan muslim, bukan mukmin. Ini penjelasan dari Al-Quran. Siapa saja, turunan mana saja, apabila ada sombong, ada dengki di hati, kafir itu orang. Dalilnya Quran. Tapi kalau orang alim diberi Allah ilmu, dia kenal siapa dia, siapa Tuhan. Dia kenal dirinya itu adalah hamba
sifat hamba begini, jauh daripada Allah, sifatnya begini. Dia yakin betul bahwa takabur itu milik Allah, kebesaran itu milik Allah. Al-kibriya wal 'azamah itu adalah sifat Allah. Orang yang berpengetahuan tidak bakal dia mengambil punyanya Allah. Kalau mengambil punyanya orang lain sudah zalim, apalagi mengambil punya Allah. Sifat sombong, mengangkat diri, merasa angkuh sebagainya, karena itu dan ini sebabnya, karena kecantikan dan sebagainya, lalu merasa diangkat dirinya, karena kepandaian dan sebagainya, itu orang sudah jadi iblis. Ini namanya minal jinnati wan nas. Manusia, iblis berupa manusia. Coba ini sombong dan dengki. Orang yang mendengki ulama, orang alim, apalagi wali, apabila ada yang mengganggu gugat, menghiri, menyombongi, memulitiki DLL, dia akan dicopot imannya, matinya kafir. Hati-hati kita semua. Orang-orang alim jangan dipermainkan, jangan dimacam-macami, jangan diniat-niatkan yang bukan-bukan, jangan dibicarakan yang bukan-bukan bicara, jangan disangka-sangka dengan sangkaan yang buruk. Ini orang punya pangkat di sisi Allah, Masya Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa memusuhi waliku, orang itu saya yang memusuhinya, kata Allah. Allah yang memusuhi, mana bisa menang? Imannya nggak ada, hidupnya sengsara dan macam-macam. Akibat ada macam-macam terhadap waliullah. Jangankan waliullah, anak angkatnya waliullah nggak boleh diganggu-ganggu, sebab dia terasa juga. Apalagi turunannya, tetesnya, air maninya, air supermanya, anaknya, cucu, buyut, nggak boleh diganggu-ganggu sampai kepada mereka. Apabila anak cucunya sakit, maka datuknya sakit. Datuknya sakit, Rasulullah sakit. Rasulullah merasa sakit, Allah yang marah. Alasan itu diwajibkan kepada muslim, laki-laki perempuan, menghormat dzurriyyat orang yang saleh. Allah Ta'ala memberikan pelajaran dalam Al-Quran supaya kita menghormat dzurriyyat orang saleh. Jangan dipermainkan macam-macam. Coba. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ. Orang-orang yang beriman serta dzurriyyat mereka itu mengikut, beriman juga. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Itu qiraat Hafaz Abi Ammar, qiraat Ibnu Katsir. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Qiraat Warash daripada riwayat Nafi'. وَالَّذِينَ واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم.
Artinya orang yang beriman dan dzurriyyatnya itu satu tempat dalam surga. Nggak boleh diganggu-ganggu orang surga dong, dijamin. Lalu dzurriyyat itu dua. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, al-abu salat, muqaddimah kita tadi, bapakmu itu tiga. Abuka alladhi zawwajaka ibnaka. Pertama, bapak yang mengawinkan anaknya yang perempuan kepadamu, mertua. Itu juga bapak. Sampai hari kiamat, sampai dalam surga bapak. Ibu juga. Walau sudah terjadi takdir pisah, tetap mertua, tetap ibu dan enggak batal ibu. Alat ta'bid terus dalam surga sama-sama. Begitu. Agama dong. Hadis. Yang kedua kata Rasulullah, wa abuka alladhi waladak. Ayah yang melahirkan engkau, yang meneteskan engkau. Ayah kandung. Yang ketiga, abuka alladhi 'allamak. Ayah yang mendidikmu ilmu, guru. Wa huwa afdaluhum kata Rasulullah. Yang guru ini lebih afdal daripada abah-abah yang dua di atas tadi. Lebih daripada abah kebayan. Wa huwa afdaluhum. Ini Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Sesuai dengan kata yang dulu Quran tadi, bahwa guru itu lebih tinggi daripada yang lain. Toh kenapa guru kita dipermainkan, difitnah dan sebagainya, dibibirkan macam-macam, disangka macam-macam, apalagi diperbuat dengan ilmu hipnotis atau dengan ilmu sihir, dengan ilmu hijau, hitam. Iya, hitam itu kalau ya hitam mati. Tidak boleh. Kesian hidup. Jadi kita berapa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya ayah. Ada yang dua, ada yang baru satu punya ayah, ada yang punya ayah tiga. Yang punya ayah satu, ayah kandung. Guru nggak punya. Mertua belum ada. Yang satu punya ayah. Ada yang punya ayah dua, mertua sama ayah kandung. Guru nggak punya. Ada yang tiga-tiganya punya ayah kandung, punya ayah kandung, mertua, punya guru. Tapi di antara ayah-ayah itu katanya Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum, ngikuti sama ayah-ayah kita. Kalau ayah kita orang surga, ngikuti surga. Kalau ayah kita orang kafir, oleh sebab itu carilah jalan ayah yang surga, guru yang ahli surga. Angkatlah, mengangkat ayah. Guru ulunyak minta angkat jadi anak tempian. Pak Kiai, saya mau diangkat supaya jadi anak angkatnya ya, boleh enggak? Boleh. Enggak malu tak? Kalau saya umurnya sudah 60, Pak Kiai cuma 25, saya jadi anak angkatnya enggak malu toh? Enggak. Enggak malu. Apa yang dimaksud niatnya? Agar supaya sama-sama dalam syurga. Enggak ada niat yang lain. Tapi kalau anak angkat namanya anak yang mengangkat. Kalau anak angkat ayahnya yang mengangkat, aduh, namanya langit sudah di bawah, bumi di atas.
Tapi nggak terjadi. Belum, mungkin belum. Ibu-ibu mau nggak pengajian kita cuma 1 hari ini aja, dan isinya saya untuk minta maaf, minta halal, minta ridha. Kalau sudah habis dosa kita sama-sama, nggak ada tuntutan di akhirat, saya masuk kamar. Ingin nggak? Nggak ingin. Kalau nggak ingin, nurut nggak? Nurut nggak? Awas, janji ya, janji ya, nurut ya, janji. Nanti ada peraturannya, rukun syaratnya nanti. Harus begini, begini. Kalau enggak, saya masuk. Enggak pengajian lagi. Kalau enggak pengajian lagi, kesian orang yang niatnya berjualan di sini enggak payu, enggak laku. Ibu-ibu datang kemari mau beli, mau jual. Oh enggak, saya datang kemari mau datang ke majelis taklim mengaji. Ya betul-betul yang jualan itu mengaji, jangan jualan. Ngaji, selesai pengajian baru jual beli. Saya selama sakit jalan-jalan dalam sakit, malam Jumat, malam Senin jalan, nggak pakai kopiah, nggak pakai baju dalam, sempolan lagi di pinggir sini. Iya betul, saya jalannya seperti begini, seperti orang-orang yang gila. Jadi semua nggak kenal. Ini intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intelnya seluruh dunia. Lihat-lihat gimana. Sekalinya anak-anak yang kecil, yang remaja, yang tua duduk di warung, ngobrol dia. Orang maulud nggak hadir, orang burda nggak hadir, orang pulang ikut pulang. Saya lihat sendiri dengan mata dahi saya, bukan mata kepala lagi. Gimana dong disekumpul? Memedai saya sakit terus. Sandangan saya ini luar biasa. Tahu sandangan? Bukan sandang pangan. Banyak yang nggak mengikut, banyak yang macam-macam. Selesai pengajian baru jual beli. Di dalam pengajian, di dalam pembacaan maulid macam-macam, jangan diganggu orang bacaan orang ngaji. Jadi dia datang kemari nggak dengar apa-apa. Yang didengarnya ini berapa? Inaun sabaraha. Nah, ini ada orang dari Bandung ya. Itu yang didengarnya, nggak ngerti pengajian lagi dia. Jauh-jauh orang datang di Bandung mau dengar pengajian. Datang anak ulun satu-satunya yang di Singapura, datang dari Singapura sama ibu, sama kakanda ini datang mau majelis taklim. Alhamdulillah kita dapat perintah pagi Jumat keluar lagi. Padahal kalau kata-kata Fir'aun lari sama tongkat Nabi Musa. Tambah bergerak. Berak Fir'aun lari, dimakannya tongkat Nabi Musa jadi ular besar. Aduh, kalau kita mikirkan nikmat Allah ya. Kita punya ayah sudah berapa?
ayah yang betul-betul ayah. Siapa kata Rasulullah? Yang mendidik kamu, mendoakan kamu. Rasulullah bersabda, al-ulama arhamun nas bin nas. Orang guru kita itu paling sayang kepada kita daripada ayah kandung kita sendiri. Paling sayang. Dia wiridan baca Quran, baca sholawat, sholat tahajud, sholat. Apa niatnya? Ya Allah, pahalanya untuk anak-anak angkat saya ya. Kamu tiduran, beliau yang kerja untuk kamu. Sebab itu ayah bertanggung jawab nafkah atas anak kandungnya atau anak asuhnya. Dia yang membantu. Akhiratnya dia bantu dengan ibadah-ibadah, pahalanya untuk anaknya. Paham? Pemikiran juga begitu, doa begitu untuk anak. Sepertinya orang yang punya anak kandung, pikirannya kan untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak, kan begitu. Cuma beliau tetap hamba, nggak berkuasa juga, cuma mengusahakan mendoakan begitu. Begitu. Nah, hobinya ayah, kalau ayahnya wali, hobinya mendoakan anaknya semua wali, kan begitu. Seperti orang sekolah tinggi, hobinya ya Allah anak saya supaya jadi sekolah tinggi semua. Alhamdulillah jadi tukang naik niur semua. Jadi tukang panjat kelapa, kan sekolah tinggi. Naik ke atas. Datuk Kalampayan Abah punya datuk, nggak ada doanya terhadap ini supaya jadi wali. Anaknya Hasanuddin doakan supaya jadi wali. Mufti Halid supaya jadi wali juga. Sampai kepada ayah saya supaya Zaini jadi wali juga. Enggak ada doa yang lain. Enggak ada doa kaya, enggak ada. Tapi toh alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak dikira-kira. Alhamdulillah. Enggak dikira-kira, alhamdulillah. Mercy mau dijual. Sebab enggak terpakai juga. Orangnya sudah di rumah aja. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu doakan anak supaya apa ya? Supaya apa? Ya terserahlah hobinya kita. Kalau kita supaya ya masing-masing. Maaf ya. Tapi kalau Abah enggak, ij'alna wa dzurriyyatina wa kullu man tabanna bi. Setiap orang yang mengangkat saya anak, angkat ayah angkat min auliyaika ya Allah al-mustajib. Perhatian. Setiap doa Abah ini rasikunya pasti bala yang banyak. Asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal auliya. Orang yang paling banyak dapat itu musibah adalah nabi-nabi kemudian wali. Calonnya wali sudah. Begitu, tapi akhirnya Masya Allah bingung jengkrek. Binatang bingung, apalagi manusia. Akhirnya nanti. Jadi ini harus dadanya harus lebar, harus tahan. Jangan sampai dibilang orang, wah itu Pak Ije itu punya doa terlalu keras, kesian anak-anaknya nggak tahan. Kalau begitu sudah saya doakan anak-anak saya supaya lekas mati begitu. Kan wali itu manfaatnya umum, sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu wali-wali seperti Rasulullah khalifahnya. Dia kemana-mana itu menyenangkan kepada orang. Dia ke Amerika menyenangkan orangnya Amerika. Dia ke Nederland menyenangkan orang Nederland. Semua orang senang sama dia. Dia ke Kaltim, orang senang, orang Kaltim senang. Dia duduk di rumah, di tempat di rumah makan, orang rumah makan senang semua. Sebab dia sudah dapat doanya. Orang wali itu rahmatan lil alamin, disenangi oleh alam. Apa sih keistimewaannya? Itu dah. Orang senang semua. Yang nggak senang, kok ada iblis.
Iblis yang nggak senang. Orang satu kali mandang kepada wali, sebelah matanya aja mandang gini, masuk surga. Gini, masuk surga. Satu kali mandang, diberi pahala lebih dari ibadah 60 tahun. Jadi kalau ada wali gini kita mandang. Kan satu kali 60 tahun, 2 kali. Menguntungkan. Duduk di depan wali, sekedar mecah telur yang mentah. Kalau telur itu kan dipecah, ibu-ibu kan sering kalau bikin kue, ya di belakang itu. Kan sudah pecah. Berapa detik? Iya, taruhlah 1/4 detik. Apalagi dilepas tak. Berapa menit? Sekadar itu duduknya bukan 1 jam, bukan. Ini duduk begitu aja, belum memandang, belum makan bersama, belum salaman, belum mengaji, belum. Baru duduknya ya. Hah? Atau seperti marah susu, satu parahan. Ibu-ibu kan sering kalau mau meneneni anak itu diperah dulu. Ayahnya iri, katanya saya sebelahnya dong. Dongkeng. Madu manusia betinju. Ini hari Minggu, hari Sabtu ke Islam dan kafir berperang. Malik Abdul Aziz dengan Islam dengan kafir nih. Sudah ada kabar minta sembahyang hajat di sekumpul supaya Islam menang. Aduh, sampai di situ ya. Memerlukan Rasulullah. Orang yang kaya memerlukan syafaat Rasulullah, berkat Rasulullah supaya kekayaan saya tambah terus. Orang yang pangkat dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Muhammad, dengan berkat mim, ha, mim, dal semua. Jikalau enggak ada berkat Muhammad, Masya Allah, mungkin kita jadi cengkir ini. Jadi cengkir ini huruf apa cengkir ini? Ya huruf cengkir. Kalau manusia ini Masya Allah ini. Matinya ahsan takwim, Allah bilang. Manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Kepala seperti huruf mim, bahu seperti huruf ha, pusat seperti huruf mim, kaki seperti huruf dal. Muhammad. Kalau dia salat berdiri alif ah, waktu ruku ha, sujud mim, duduk dal. Ahmad. Ini pada gampang, Masya Allah. Jadi orang yang nggak sholat itu sesuai kafir itu. Perbedaan antara muslim dan kafir sholat. Kalau sholat muslim, kalau nggak sholat kafir. Turunan siapa aja? Hatta anak Jibril. Sekarang banyak orang ngaku turunan orang mulia tapi nggak sholat, minum, ngaku turunan Rasulullah sebagainya. Bukan turunan Rasulullah kalau begitu pekerjaannya. Allah Ta'ala firman, laisa min alik, itu bukan turunanmu. Innahu amal Rasulullah, kerjaannya nggak baik. Quran dong. Ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam sama anaknya, kan anak kandungnya. Ya Allah.